Jadi kita diciptakan dengan situasi, dengan wajah, dengan rupa yang berbeda-beda, Betul, tidak sama gitu. Tapi terkadang insecure itu juga muncul dikarenakan kita terlalu peduli dengan penilaian orang lain. Iya. Benar nggak sih, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mastaka. Mari sharing di perpustakaan bareng saya Nani dan Saya Yani. Yani. Masih di segmen Baca Yuk. Di segmen ini tentu teman-teman semua akan kita rekomendasikan buku-buku yang terbaik yang sudah kita review dan kita bahas bareng-bareng di sini. Dan tentu teman-teman semua ini akan di segmen ini akan ada opini-opini kita terkait buku, kemudian apa yang dirasakan oleh kita setelah membaca buku. Gitu. Itu ya Bu ya. Iya, betul. Oke. Dan sobat pustaka, apabila sobat pustaka mau juga bergabung di segmen Baca Yuk, silahkan di kolom komentarnya ya, Bu, mau dong ikut podcast gitu ya, membahas buku tertentu. Dan atau kalau mau bukunya coba direviewkan oleh kita, kemudian dibahas di sini bareng-bareng, silahkan juga di kolom komentarnya ya ditulis. Oke, jangan lupa. Dan teman sobat pustaka, kalau nonton podcast kita sampai selesai dong, please. Please jangan lupa like, subscribe-nya juga ya, biar kita tambah semangat bikin podcastnya, biar kitanya tidak bosan kalau ada like dan komentarnya dari teman-teman semuanya. Betul sekali. Ya, Bu Yani, ya. Iya. Ya Bu Yani, kita sudah lihat di depan layar Bu Yani sudah pegang buku. Bisa kok hidup damai tanpa insecure. Wah. Kayaknya memang teman-teman kita ini lagi seneng buku motivasi ya. Kita dari kemarin kita membahas motivasi semua, ada juga yang tentang cinta, dan sekarang Bu Yani juga seperti ini tentang motivasi. Betul nggak Bu? Betul nih Ya? Buku ini sangat menarik sekali teman. Nih, bisa kok hidup damai tanpa insecure, tidak usah membandingkan, kita semua sama aja. Nah, bukunya sangat menarik. Jadi ingat suka ada kalimat kita sama kok di mata Tuhan gitu ya. Iya. Betul. Mungkin bisa ada apakah seperti itu nanti di dalamnya garis merahnya seperti itu apa gimana? Ada ke situ, situ, tapi ya? ada beberapa poin dan akhirnya ke situ. Kalau begitu Bu Yani silakan dong deskripsikan biar sobat pustaka tahu deskripsi bukunya seperti apa, siapa penulisnya, kemudian penerbitnya siapa gitu. Iya, boleh deh. Nih, ini buku ini ada dikarang oleh Kiki Azure. Dia adalah seorang mahasiswa dari Universitas Brawijaya Malang. Dia jurusan sastra Inggris, Bu. Wah, sastra Inggris atau Jepang ya? Sastra Jepang. Sastra Jepang ya, kalau nggak salah saya tadi sempat Kenapa saya jadi ke Inggris? Sastra Jepang. Jadi yang saya bayangkan gitu ya, dia itu masih mahasiswa ketika nulis ini. Kalau nggak salah masih mahasiswa ya Bu ya? Iya, masih mahasiswa. Dan dia itu sastranya juga sastra Jepang. Sastra gitu Jepang. Ya, Bu ya. Tapi sempat-sempatnya dia nulis gitu ya. Iya, bahkan jarang mahasiswa yang memang kayak gitu kan. Iya, dia tuh bahkan sudah menulis tiga buku. Ini merupakan buku yang kedua. Wow. Mungkin bisa jadi inspirasi nih buat sobat pustaka yang sedang kuliah gitu ya. Dari ide dan gagasannya boleh juga dong dituangkan ke dalam sebuah buku gitu. Nah, kalau lihat latar belakang beliau gitu ya, Azura, kalau melihat bisa kok hidup damai tanpa insecure, judulnya seperti itu, sepertinya memang ini relate banget dengan kehidupannya beliau ya, penulis itu ya. Ya, karena penulis itu kan masih muda gitu ya. Jadi kalau masih muda, pergolakan di dalam dirinya itu banyak sekali. Betul. untuk bisa merasa insecure, merasa aman, terus dia merasa nanti ke akhirnya di ujungnya tuh merasa bisa menerima diri dia sendiri. Iya. Seperti itu ya, sepertinya. Dan kalau di sini juga bukunya ada daftar pustakanya seperti apa? Ada, dia daftar pustaka dari internet juga ada, dari buku juga ada. Ini ada daftar pustakanya, dari buku ada 4, kalau internet ini ada 10 kurang lebih. 10 Iya. Jadi dia membuat buku ini mungkin seperti berpijak di
pundak-pundak orang lain, tapi Iya, opini iya, iya, iya. opini dia juga ada di sini. Jadi tidak serta-merta dia hanya mencatut, ngambil Iya, saja. betul sekali. Ya, kalau begitu Sobat Pustaka tentu pasti penasaran nih, kenapa Apa sih Bu isinya? Yani? Bu Yani sebelum ke isinya ya, kenapa Bu Yani pilih buku ini dulu deh untuk kita Iya. share ke Sobat Pustaka? Iya. Saya rasa buku ini itu penting ya, Penting, penting untuk dibaca dan penting juga untuk dipahami gitu. Untuk semua kalangan Untuk ya, semua, Bu? terutama wanita. Iya, Betul, karena wanita itu kan dominan dengan perasaannya, betul, gitu betul, ya. betul. Nah, di sini tuh dibahas dari berbagai masalah yang Masalah. ada dalam diri, baik dalam dirinya maupun Uh-huh. di luar dirinya sendiri. Nah, seperti itu, apalagi mungkin pengarangnya masih muda, dia tuh masih merasa bahwa dia itu berada dalam situasi yang seperti itu, masih mencari-cari, masih menilai, masih ada dalam ketidakinsecurean. Nah, di dalam buku ini juga nanti ada apa nih sikap kita yang kita ambil gitu terhadap situasi tersebut. Kalau boleh Ibu coba gambarkan Ya. sedikit saja. Ya. Kenapa sih judulnya bisa kok hidup damai tanpa insecure gitu? Kalau setelah Ibu baca, oh pantas saja mungkin buku ini ngasih judul ini karena bukunya seperti apa, coba Bu? Iya. Memang buku ini itu berguna ya, tidak hanya untuk perempuan tapi juga sama untuk laki-laki juga, karena selama ini kita tuh merasa oh kita bergelut di masalah sendiri gitu ya, tentang hal ini dan ternyata semua itu ada di sini disebutkan. Jadi kita bisa bercermin, oh mungkin kita beranggapan nanti setelah baca buku ini, oh kita ternyata sangat beruntung. Betul. Insecure itu terkadang ya, apalagi tadi kata Ibu ya, ini cocok untuk perempuan. Memang terkadang karena perempuan kan pakainya perasaan ya, dominan ke hal itu. Yang mestinya tidak harusnya di insecure kan juga itu bisa jadi insecure ya buat perempuan gitu. Permasalahan insecure itu bukan hanya apa ya yang terlihat di secara fisik biasanya. Terkadang mungkin dari segi kekayaan gitu ya Bu ya, membandingkan kekayaan kita dengan orang lain. Kadang gitu ya, inilah permasalahan manusia itu segitunya gitu ya. Suara pun suara aja ya Bu ya dijadikan insecure gitu ya. Karena kita tuh terlalu membandingkan dan kita tidak berbangga dengan apa yang ada di diri kita sendiri. Nah, itu suka kayak gitu. Iya. Dan sampai kita terus terang kita juga udah ini usia mungkin di atas 40 juga masih kok nggak merasakan hal kayak gitu ya Bu ya. Masih karena kita masih hidup. Nih, semua itu ada di buku, macam-macam insecure apa saja sih yang terjadi di semua orang gitu dan ada di buku ini. Ada. Nah, sebelum kita masuk ke apa yang ada di buku ini, saya akan sampaikan definisi insecure. Oke. Iya, insecure itu adalah perasaan tidak nyaman. Perasaan diri kita tidak nyaman dan tidak merasa percaya diri atau tidak merasa aman dengan kondisi kita dan situasi kita dan situasi sekarang gitu. Jadi dia merasa insecure itu. Nah, di dalam buku ini disebutkan yang pertama itu yaitu kita suka membandingkan good looking. Iya sih, itu yang paling sering memang yang dialami insecure itu biasanya dari good looking dulu, itu yang paling sering terjadi. Insecure, kemudian karena keadaan keluarga juga bisa, biasanya itu kekayaan bisa, ilmu bisa, tapi ilmu itu jarang biasanya. Kalau memang ada beberapa orang yang itu insecure gara-gara pengetahuan kita gitu ya, ada. Tapi yang paling biasanya banyak dialami sama apalagi remaja-remaja itu ya tadi. Jadi yang pertama ini yaitu insecure karena tidak good looking. Jadi melihat orang lain, oh dia cantik, misalkan dia tampan sementara aku tidak gitu ya. Nah, dalam situasi ini kita juga sebenarnya bisa mengatasi hal itu. Kenapa? Karena kita tuh diciptakan sama Tuhan, sama Allah itu berbeda-beda.
Iya. Kita tuh bisa cantik di mata orang yang tepat gitu loh. Di mata orang yang memang bagaimanapun kita menilai si itu tidak begitu cantik, tetapi misalkan di mata si laki-laki ini dia adalah tipenya, makanya dia bisa menyingkirkan hal yang cantik yang cantik itu ya, beberapa yang cantik gitu. Jadi kita diciptakan dengan situasi, dengan wajah, dengan rupa yang berbeda-beda, tidak sama gitu. Tapi terkadang insecure itu juga muncul dikarenakan kita terlalu peduli dengan penilaian orang lain. Iya. Benar nggak sih Bu? Iya. Kadang kita takut terhadap penilaian orang gitu. Aduh, saya begini, orang itu seperti itu gitu ya. Dan memang tidak bisa kita pungkiri bahwa di dalam keinsecurean yang good looking dan tidak good looking itu memang ada faktor. Jadi ada faktor yang namanya beauty privilege atau handsome privilege gitu ya. Nah, apa itu? Itu adalah situasi di mana kondisi fisik atau good looking seseorang itu membawa situasi yang baik, keberuntungan untuk yang mempunyainya. Jadi ada seseorang yang good looking gitu ya, padahal dia tidak begitu pandai misalkan, tetapi karena dia di antara semua itu dia yang paling good looking, sehingga ada seolah-olah itulah privilege-nya tadi perlakuan istimewa. Dan ada satu keberuntungan, faktor X keberuntungan juga. Iya. Dan itu tuh terjadi di semua situasi ya. Betul. Iya. Gitu kan, Ra? Ya, kamu jalan-jalan ke mobil, terus lihat yang good looking langsung gitu ya, langsung gitu ya nengok. Mobilnya juga langsung putar balik gitu. Sekarang langsung dia. Nah, itulah privilege yang bisa dimanfaatkan. Iya. Dan hal yang kayak gitu memang suka di pelataran kita, apa di kehidupan kita itu suka dijadikan utama memang. Kadang gitu. Itu tuh banyak dan memang kita hadapi dalam situasi kita sehari-hari. Iya. Betul. Dan ada juga yang membuat merasa orang tuh merasa insecure. Dia kaya, saya tidak gitu. Dia banyak uang, saya tidak. Nah, itu juga bisa, karena memang tidak bisa dipungkiri juga kalau orang yang ada biaya gitu ya, dengan yang tidak juga memang seolah-olah segala bisa didapatkan. Ya, seolah-olah semua bisa didapatkan. Nah, terus ada juga yang membuat insecure itu bahwa karena dia keluarganya tidak lengkap. Iya, terus orang tuanya misalkan ya berpisah lah ya, seperti itu. Jadi faktor insecure itu sesungguhnya merasa sangat banyak sekali gitu ya, dan itu tuh dialami hampir oleh semua orang, baik pria maupun wanita. Ada juga kan artis yang sudah cantik gitu kan, insecure dengan hidungnya, akhirnya operasi gitu. Itu juga bagian dari keinsecurean mereka mungkin ya, padahal dia udah terkenal gitu ya. Dengan wajah seperti itu saja udah banyak hal yang seperti itu saja masih bisa jadikan insecure. Iya, karena betul yang Ibu tadi sebutkan bahwa dia khawatir terhadap penilaian orang lain terhadap diri kita. Jadi dia merasa sesuatu tuh merasa bagus kalau orang lain tuh sudah nilai bagus. Padahal orang lain juga tidak menilai semua itu tuh bagus di diri kita itu. Jadi ada pepatah yang Ali bin Abi Thalib itu ya. Jadi kalau orang tuh suka sama kita tuh tidak usah menjelaskan ke orang tersebut. Dan kalau orang tuh tetap benci, orang benci pada kita menjelaskan apapun dia tetap benci, tidak percaya, seperti itu. Nah, Ibu kan tadi sudah disampaikan bahwa di buku ini itu membahas seluruh keinsecurean yang ada di muka bumi ini, hampir semua banyak banget yang ada di sini. Nah, bagaimana si penulis ini menjelaskan atau menyampaikan dalam kepenulisannya, kemudian membahas permasalahan satu persatu dalam buku itu. Ya, baik, di dalam buku ini itu ada selain merasa kita tidak aman, tidak kaya, kita pun di sini dibahas juga yang jomblo, yang belum punya pasangan. Yang belum pasangan, terus yang belum mendapatkan pekerjaan, belum mendapatkan penghasilan. Yang sudah menikah merasa insecure juga kalau belum punya anak. Terus di dalam kehidupan rumah tangga nanti merasa insecure juga karena misalkan perlakuan suaminya, perlakuan suaminya tidak baik, KDRT atau apa.
Terus dalam rumah tangga nanti juga ada satu kehidupan bahwa salah satu pasangan meninggalkan. Nah, itu yang membuat insecure. Kita kurang apa sih sebagai istri? Nah, seperti itu. Iya ya, Bertanya-tanya. berarti buku ini relate banget ya dengan Iya. kehidupan kita sehari-hari ya. Iya, jadi bukan hanya untuk yang lajang, yang untuk yang sudah berumah tangga pun Iya. buku ini ada disinggung gitu di dalam buku ini. Nah, mungkin para pemirsa ini penasaran gitu ya. Kok ini diceritakan nih bagaimana gitu ya? Iya. Bisa begitu, bisa begini gitu ya. Bagaimana si penulis itu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dimunculkan di dalam buku. Iya. Mungkin salah satu contoh aja disampaikan. Oh iya. Jadi dia itu belum punya pekerjaan. Sementara orang lain tuh di usia berapa sudah punya pekerjaan dan punya penghasilan. Dan ternyata di dalam buku ini tuh disebutkan bahwa tenang saja, mungkin lahan atau rezeki kamu tuh tidak ada di pekerjaan itu. Nanti Allah memberikan sesuatu di saat yang tepat. Di saat yang tepat. Jadi tenang saja, tidak usah merasa panik, tidak usah merasa berlomba-lomba dengan orang-orang sudah kerja kok saya belum gitu. Seperti halnya begini, sudah nikah belum misalkan, jodoh saya belum datang nih gitu ya, kapan nikah, nanti ditanya pas hari raya tuh misalkan silaturahmi, kapan ini, seperti halnya kapan kamu meninggal juga, kan tidak tahu gitu yang nanya yang nanya kapan kamu meninggal, kapan Jadi kamu lebih ke menikah. arah penerimaan berarti ya. Iya. Bagaimana kita menerima segala sesuatu yang ada ke dalam diri kita saat ini gitu. Iya. Dan kita mungkin paham di mana fase kita saat ini. Ya, tidak betul. bisa dibandingkan dengan fase orang lain gitu Iya. ya. Iya, di dalam buku ini juga disinggung bahwa kita itu tidak boleh fokuslah ke masalah tersebut. Kita bisa jalan-jalan contohnya. Iya. Ya. Berarti menarik ya. Berarti si penulis ini juga menyampaikannya dengan berbagai contoh juga, berbagai ide. Iya. Ide apa sih yang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut gitu ya. Apa yang membuat kita tidak contohnya, hanya tadi misalkan belum nikah, masih jomblo gitu ya. Jangan fokus ke jomblonya gitu, dicontohkan seperti itu ya. Iya, betul. Nah, di dalam buku ini misalkan si seseorang itu jomblo, kan nanti ditanya nih, kapan menikah gitu ya, kapan, itu kan memang sesuatu pertanyaan yang sangat mengganggu, kan seperti halnya kematian. Jodoh juga kan rahasia Allah ya. Kita tidak bisa untuk menentukan misalkan, dan tidak bisa berlomba-lomba nih misalkan paling dekat cepat jodohnya, itu paling nasibnya paling bagus, tidak juga seperti itu. Nah, di dalam buku ini juga disinggung, nah apa yang harus kita lakukan kalau insecure kita tuh sudah banyak sekali. Yang pertama, kita itu bisa jalan-jalan, jalan-jalan seputar rumah kita, seputar kota-kota kita gitu ya. Jadi kita tuh melihat dunia luar, betapa indahnya Allah menciptakan. Yang kedua, kita bisa membaca. Kita membaca apa saja yang kita minati, yang kita sukai, mangga dibaca. Sehingga pas dibaca itu kita jadi punya inspirasi, pemikiran. Yang ketiga itu kita bisa melakukan hobi kita. Jadi hobi apapun kita lakukan tanpa memikirkan hal ini lagi. Yang keempat itu kita harus merasa bahagia dimanapun, apapun yang kita alami, yang kita alami di situasi sekarang ini, ya kita harus bisa merasa bahagia. Yang selanjutnya yaitu kita juga bisa melakukan hal-hal yang lebih berguna, misalkan kita bersedekah gitu ya, kita bergabung dengan komunitas, kita bergabung dengan orang yang mempunyai minat serta hobi yang sama. Itu penting sekali teman-teman sobat pustaka. Jadi kita tidak mulu hanya terkungkung dalam keinsecurean kita. Itu salah satu idenya tadi, 5 ide yang disampaikan sama Bu Yani dari si penulis ya Bu ya. Yang pertama tadi jalan-jalan, kemudian coba cari baca dong, cari minat kalian dengan membaca gitu ya. Temukan keasikan dari membaca terhadap minat kalian gitu. Jadi kalau di sini tuh
Berarti membaca itu adalah untuk bukan membaca pekerjaan jadi pekerjaan, tetapi justru dengan membaca itu kita akan menemukan minat kita juga Iya, di situ gitu ya. menambah pengetahuan, Iya, menambah menambah pengetahuan wawasan. terhadap minat juga gitu ya. Iya, Iya, begitu. seperti halnya saya membaca buku ini, memang Aha. ternyata gitu Iya. ya, semua itu tidak hanya saya Iya, saja yang bisa jadi mengalami, dengan orang lain membaca juga apa yang sama. menjadi minat kita, Iya, akhirnya kita juga termotivasi untuk melakukan gitu tadi, iya, melakukan sesuatu. Akhirnya berkarya dengan iya, minatnya gitu ya. iya betul. Seperti itu. Nah, mungkin ini selanjutnya yang kita lakukan dengan situasi-situasi yang ada di sini, karena banyak sekali gitu ya situasi yang ada di sini. Yang pertama adalah kita itu harus bagaimanapun kita harus selalu bersikap positif. Jadi apapun kita harus merasa bahwa kita sikap positif kita harus kita maintain gitu ya. Jangan sampai sikap positif itu tergerus oleh keinsecurean kita. Misalkan kita mau mengimbangi seperti halnya di media sosial, misalkan ada orang yang kelihatannya bahagia sekali, dia kemana-mana dengan harta yang banyak, dengan kehidupan keluarga yang sangat bahagia, kaya raya. Mungkin pada kenyataannya dia tuh tidak seperti itu. Iya. Dan mungkin dia juga memutuskan untuk memposting hal tersebut dengan satu pertimbangan. Mungkin dia itu ingin merasa bahwa dia tuh merasa secure karena dengan memposting hal seperti itu. Tapi mungkin di dalam prosesnya dia itu sebelum memposting itu mungkin mengalami hal-hal kejadian kebalikannya. Iya lagi. Ya gitu kan. Terkadang kita pengen dilihat bahagia, pengen dilihat senang sama orang lain, makanya memposting hal-hal yang happy gitu. Padahal di balik itu semua bisa saja gitu ya, dia tuh sedang sedih gitu ya. Iya, makanya jangan berekspektasi sama orang hanya gara-gara media Melihat, sosial lah gitu ya. Iya. Nah, ini juga ada salah satu tipsnya biar kita tuh insecure. Ya. Kenapa harus kita insecure katanya? Iya, memang kita tuh dipengaruhi oleh sekitar kita, terutama dewasa ini kan media sosial ya. Jadi untuk merasa insecure itu salah satu tipsnya adalah batasi media sosial. Biar tidak insecure maksudnya. Iya, jadi kita batasi, jangan semuanya masuklah ke kita gitu. Kita harus bisa menyaring informasi. Harus bijak misalkan. Karena media sosial. Media sosial ini merupakan lahan insecure yang paling banyak sekarang itu. Iya. Betul. Kita melihat orang lain seperti kayak ini, bahagia, bandingkanlah dengan kita. Aduh, ternyata gini, saya gitu belum begini, belum begitu seperti dia. Apalagi kalau di kalangan mama kan sekarang sukanya membandingkan dengan Nikita Willy. Pengen bahagia seperti Nikita Willy katanya di keluarganya, pengen sabar Nikita Willy, apa semua pengen apa akhlaknya gitu ya, seperti Nikita Willy tenang gitu menghadapi juga. anaknya. Iya. Aduh mama ini ya. Kadang insecure itu tidak sepenuhnya buruk. Kenapa tidak sepenuhnya buruk? Karena kita mengetahui bahwa kita insecure di wilayah ini nih, misalkan kita tidak kaya, atau kita tidak good looking, atau kita tidak keluarganya sebahagia itu, tidak sekaya itu gitu ya. Ternyata insecure itu tidak sepenuhnya salah. Karena di dalam insecure itu kita bisa mengukur diri kita. Misalkan saya insecure-nya saya ini tidak bisa nih sistem ini, saya agak gaptek misalkan. Nah, dengan insecure itu saya mencari ilmu nih di hal ini. Jadi insecure itu jadi bisa self improvement. Iya. Nah, bagaimana caranya kita menemukan keinsecure itu bisa jadi self improvement? Pasti ada di buku ini tentunya ya Bu. Iya. Nah, sobat pustaka, jangan semua kita beberkan nih. Apa yang harus kita lakukan agar insecure itu jadi self improvement untuk kita? Sobat pustaka wajib baca buku ini, karya Kiki Azure yang sangat luar biasa. Terima kasih Mbak Kiki Azure yang sudah menulis buku ini untuk kita semua ya. Yang tentu permasalahan insecure ini jadi permasalahan kita semua juga ya Bu ya. Nah, kalau boleh saya tanyakan nih, setelah Ibu membaca buku, adakah hal insecure yang relate dengan yang Ibu baca di buku ini?
Ada 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 poin apa mungkin pasti banyak juga lah ya, saya juga pasti kalau membaca ini pasti kayaknya mesem-mesem sendiri nih, ini kayaknya aku banget, ini kayaknya aku banget. Nah, di hal apa nih yang bikin Ibu jadi ini aku banget gitu? kadang begini ya, di banyak keinsecurean di sini tuh, kok kok kita gitu ya, kok saya ini pernah di hal itu, kok saya pernah di hal itu gitu ya. Kadang kita itu melihat kalau di bermacam-macam sih Bu, lebih dari satu merasa insecure. Saya tuh kalau kadang merasa insecure itu terhadap orang yang lebih soleha. Luar biasa. Tapi bukannya itu bagus ya kalau Iya, kayak gitu ya? iya, Ya, insecure yang bagus itu menurut saya. Kalau saya dalam sih hal enggak. ibadah. Iya betul. Dalam hal ibadah itu kayaknya Tidak bagus semua ya orang bisa. insecure. Karena kalau udah lihat orang, ih kok orang sholatnya bagus ya, Nah, aku kapan kayak gitu, berarti kan ada sesuatu yang iya, pasti kayak kita tak perbaiki. iya. Kadang saya tuh di ilmu juga Bu. Kan Dia orang lain, misalkan orang lain, misalkan orang lain itu lebih dahulu tahu daripada saya gitu. Nah itu tuh membuat saya bangkit akhirnya. Saya mungkin saya juga harus membaca ya, nih bisa biar jadi bangkit, bisa jadi sebetulnya dia malah tidak percaya diri. bisa. Tapi bagaimana kita akhirnya menemukan tadi Iya. ya, jadinya self improvement itu ya. Iya. Jadi itu insecure ke hasil dari insecure yang ke positif, Iya. kita jadi building myself. Jadi kita harus improvement. Saya tidak bisa di masalah ini. Coba saya hubungi orang yang lebih ini. Coba ini, coba baca buku ini. Iya. Misalkan saya tidak paham nih mengenai apa, misalkan CapCut atau Iya. apa. Saya harus belajar. Kalau bertemu di tempat orang lain bisa jadi itu Iya. jadi malah tidak percaya diri. Iya, tidak gitu percaya ya. diri di keadaan saat itu. Iya, Misalkan di betul. saat orang tuh harus mulai mempraktekkan keahlian itunya, Iya. misalkan ngedit apa-apa, tiba-tiba saya tidak bisa. Mungkin di saat itu saya insecure Iya, ya. iya. Saya merasa perasaan tidak aman, tidak percaya diri sendiri dan tidak yakin dengan suasana saat itu, Iya, merasa tidak aman. Itu wajar ya Bu ya, Wajar. wajar setiap orang juga pasti kayak gitu. Contoh misalkan saya aduh kurang mahir di dalam bahasa Inggris gitu ya, ya saya terima saja gitu. Pada betul. saat itu kalau memang dibutuhkan bahasa Inggris saya pasti mundur diri karena memang kemampuan saya tidak Iya, bisa. betul. Tetapi di saat lain ada juga keinginan untuk terus mengembangkan itu. Iya. Gitu ya. Misalkan kayak gini, Bu Nani merasa secure, bukan insecure, secure di bidang teknologi misalkan. Iya. Saya merasa tidak insecure di situ. Saya insecure di situ karena saya tidak menguasai bidangnya. Iya, betul. Misalkan Bu Nani, misalkan maaf ya, misalkan saya bahasa Inggrisnya agak inilah lumayan, misalkan yang lain belum begitu paham. Dan perlu orang lain ketahui kenapa saya secure di bidang bahasa itu, karena itu sudah saya pelajari bertahun-tahun. Iya. Bu. Jadi Iya. prosesnya itu lama. Iya, itu. Dengan misalkan Betul. saya kursus di sini dan tidak satu. Iya. Jadi ada hal-hal yang membuat saya secure dan ada yang tidak insecure, karena memang yang insecure itu bisa jadi merupakan hal yang tadinya tidak saya minati dan tidak saya pelajari. Sehingga otomatis saya tidak ahli di bidang itu. Tentu Bu, insecure itu kan pasti terjadi sama semua orang ya. Iya, betul. Nah, kalau boleh digambarkan secara garis besar gitu yang ada di buku yang si penulis sampaikan, bagaimana sih caranya agar kita tidak insecure gitu? Ya, di dalam buku ini ada beberapa tips ya agar kita itu tidak merasa insecure terus gitu ya. Yang pertama itu kita tuh harus selalu berada di sikap positif bagaimanapun situasi kita, keadaan kita, seperti tadi ya. Yang pertama disinggung di sini yaitu good looking, tidak good looking, terima saja. Dan kita pun harus dengan positif menerima itu, karena tidak Allah itu tidak menciptakan manusia itu semua sama, cakep semua gitu, jelek semua, tidak. Tetapi ada gitu ya, ada tingkatannya. Oh ini misalkan tidak good looking, ini good looking, tapi semua itu juga harus kita terima dengan sikap positif. Yang kedua yaitu kita harus tetap bersyukur dengan keadaan apapun kita, karena sesungguhnya kita tuh mempunyai sesuatu yang sangat berharga yang tidak bisa dinilai dengan uang atau dengan apapun yang ada di diri kita itu. Ya, iya, setuju sih. Iya, yang ketiga yaitu kita tetap bersemangat. Iya, kita tetap harus bersemangatlah menjalani hidup, karena tidak semua orang itu prosesnya sama, tidak. Semua orang itu berprosesnya itu berbeda-beda.
semua orang itu memperoleh apapun kadarnya, banyaknya, tingkatannya itu berbeda-beda. Seperti itu, Bu. Ya, setuju. Jadi mungkin sebenarnya nasihatnya tuh sepertinya klise ya, dan semua orang juga pasti tahu lah kata-kata terima apa adanya saja, berpikir positif, bersyukur. Itu kayaknya semua orang juga tahu lah kayak gitu. Tapi kan bagaimana prosesnya menghadapi itu? Nah, bagaimana caranya? Ada di bukunya. Ada di sini. Baca silakan. ya, silahkan gitu baca. ya. Iya, begitu. Karena kalau kita kasihkan semuanya, wah nanti teman-teman nggak mau baca deh ya. Gitu. Jadi kayak book hacks ya. Iya. Kalau Bu Yani kan sudah baca, tentu kalau Bu Yani pasti ada di fase sudah mau menerima, oh begini nih caranya. Nah, kadang manusia itu ada di fase bahwa mereka tuh dikasih istidraj gitu loh, Bu. Istidraj itu apa, Bu? Jadi seolah-olah dia tuh dibiarkan di situasi yang senang dan nyaman. Iya. Iya, saya jadi ada kalimat yang menyatakan bahwa Allah itu menguji bukan hanya dari kesusahan, dari kekurangan, tapi kelebihan juga. Itu misalkan, jadi ujian. Misalkan orangnya itu usahanya tuh nggak bersih gitu ya, tapi seolah-olah orang lain tuh melihatnya kok usahanya tambah maju sih, padahal dia menempuh jalan-jalan yang memang tidak baik gitu ya. Nah ini nih kalau yang sudah baca buku ini, jadi pola pikirnya juga kayak gini, positif terus gitu ya. Makanya Sobat Pustaka baca buku, insya Allah sangat banyak manfaatnya. Kalau mau yang kalau ada teman Sobat Pustaka yang mau meningkatkan minat juga bisa lewat membaca ya Bu ya, gitu. Atau sebelum membaca buku apa saja sih yang cocok sih buat kita gitu. Nah pantengin YouTube kitanya ya Bu. Promo lagi, jangan lupa like, subscribe-nya gitu ya. Dan kita pasti tentu bakal terus-terusan memberikan informasi buku yang baik atau yang mungkin cocok dengan Sobat Pustaka gitu ya. Makanya terus pantengin Ngejat channelnya di podcast Mastaka dalam segmen Baca Yuknya gitu ya. Bu Yani ya, terima kasih banyak loh sudah berbagi dengan kita. Next kita akan podcast lagi dengan buku yang berbeda ya. Sobat Pustaka juga ya, jangan bosan-bosan mendengarkan kita gitu ya. Karena sesungguhnya, pakai sesungguhnya lagi, membaca itu banyak manfaatnya ya, banyak sekali manfaatnya. Yang tidak bersemangat bisa tambah semangat dengan membaca gitu ya. Kemudian teman-teman Sobat Pustaka juga akan menambah ilmu lagi dengan membaca. Ya, membuka wawasan juga. Betul, menambah motivasi juga gitu ya. Begitupun dengan buku-buku novel juga ya. Pasti banyak judul yang bisa kita ambil dari buku-buku luar biasa. Terima kasih para penulis yang sudah membuatkan karya-karyanya untuk kita sehingga kita sangat menikmati ya dan membaca hasil tulisannya juga luar biasa. Terima kasih semuanya Sobat Pustaka. Semuanya. Jangan lupa membaca jadi anak soleh. Saya Nani dan saya Yani. Mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih teman. Dadah.